Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin, tanggal 15 Februari tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan silahkan lihat description box di bawah ini untuk melihat rangkuman bacaan ini. Terkadang saya menulis lebih dalam di description box karena ketika menulis saya berarti sudah menilik yang kedua kalinya dari makna bacaan yang ingin disampaikan. Oke, kemarin dia juga muncul, jadi saya yakin bahwa hari Senin ini buat beberapa orang itu adalah masih kelanjutan dari bagaimana curiosity kita, keingintahuan kita, dan mungkin tidak hanya sekedar curiosity, tetapi lebih dari itu ketika ada sesuatu yang datang berkali-kali kepada kita. Tadinya dia tidak mengambil perhatian khusus kita, tetapi lama-lama kita sudah bisa melihat polanya dan kemudian mencari tahu lebih dalam, why is it like that. Jadi kita seperti ingin mencari jawaban, mencari makna lebih dari apa yang kita sudah tahu dari awal. Dan ini adalah tentang, kalau menurut saya, adalah bagaimana kita kemudian memberi banyak dekorasi atas apa yang sudah kita buat. Oke, itu bahasanya agak. Jadi intinya apa yang kita buat, fondasinya itu sudah ada di masa lalu fondasinya. Tetapi untuk membuatnya menjadi diri kita, tanda petik itu, maka kita harus menempatkan banyak lagi identitas atau ornamen atau dekorasi tadi saya sebutnya, untuk membuat menjadi benar-benar unik seperti apa yang kita inginkan. Jadi kalau saya bisa gambarkan ini kayak kita sudah dapat, katakanlah rumah atau ruang atau tempat kita lebih private ya, mungkin istilahnya private. Jadi kayak kalau kita di kamar, kita kadang-kadang hidup di rumah yang lumayan besar, tapi kan tidak semua menjadi diri kita. Artinya tidak semuanya tempat itu adalah khusus untuk kita, tapi kita share dengan beberapa orang. Nih, ini ada lokasi yang benar-benar private, dan barangkali buat orang yang sekamar lebih dari satu orang, ini lebih private lagi, lebih sendiri lagi. Nah, itu ada hal yang perlu ditambahkan. Jadi saya melihat gambar ikan ini bisa dua arti ya. Yang pertama adalah memang kita ingin menambah kekayaan, ornamen, dekorasi, apapun kan berarti kita punya banyak kesempatan atau sumber daya untuk menambah ruang kita menjadi lebih indah ya, fisik. Tapi buat beberapa ini menandakan kita secara pribadi, konsep diri kita. Ada di diri kita yang harus di refine, diperbaiki, ditingkatkan menjadi lebih tinggi tingkatannya ya. Jadi ini mungkin dari sisi spiritualitasnya seperti itu. Jadi kita adalah orang yang sudah punya fondasi yang kuat, kita udah punya semua kekuatan tersebut, kita punya keterampilan tersebut, kemampuan tersebut. Orang sudah mengenali kita sebagai kita yang oke banget, tetapi tetap itu nggak berhenti di situ. Masih ada sesuatu yang bisa ditambahkan, dipercantik, diperindah lagi konsep diri tersebut. Ya, kalau kita lihat satu kartu dari mystical ini, mystical Shaman Oracle card, ada yang namanya The Holy Mountain ya. Ini ada detailnya seperti ini, tapi kalau saya ingin mengatakan bahwa The Holy Mountain itu adalah tempat yang paling tinggi, di mana di situ koneksi kita dengan spiritualitas kita meningkat, dan kita seberapapun tingginya tingkat spiritualitas kita, selalu ada tangga berikut yang kita bisa naiki, yang kita bisa melangkah. Nah, ini adalah saatnya. Nah, kalau tadi kita tarik ke dalam fisik atau keseharian, maka itu adalah seperti ketika kita masuk ke kamar kita dan kita ingin membuat kamar kita menjadi lebih unik, menjadi diri kita. Very spesifik. Mungkin kita ingin menempatkan foto kita yang paling kita sukai, atau kita ingin menempatkan foto orang tua kita juga, karena ada perasaan bahwa saya menjadi diri saya yang sekarang itu tidak lain dan tidak bukan karena dukungan
spiritual, emosi, mungkin juga pendanaan material dari orang tua saya, dan saya sama sekali tidak ingin mengenyampingkan itu sebagai hal yang berkontribusi menjadi diri saya sekarang, ya. Itu yang bisa saya lihat hari ini. Jadi ada sesuatu yang kita ingin kembangkan lebih jauh lagi, ya. Kalau kekayaan, kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari yang kita sudah peroleh, bukannya tidak bersyukur, tetapi kita seperti punya ide, kalau kita mau keuntungan lebih banyak, begini caranya. Dan kalau kita lihat The Ringmaster of Scrutiny, Discernment, Clear Vision, Details, itu kan tadi ceritanya adalah kita sudah pernah lewat di mana kita membangun fondasi itu, dan itu menjadi fondasi yang solid. Nah, sekarang Sister of the Seasons, ya, Cycles of Growth, Natural Law, Divine Order. Jadi kayak dapat hadiah hari ini, udah pemberian, karena kita sudah membangun fondasi yang begitu kuat, kita kayak dibukakan satu pintu baru, kita bisa masuk untuk naik ke tingkat berikutnya, Divine Order, Cycle of Growth, ya. Jadi apapun yang kita tanam kemarin dan itu berhasil menjadi fondasi yang solid karena kita memang mengupayakan, ini saatnya terbuka. Untuk apa? The Diamond Dreamer. Oh, this so beautiful, no? Material wealth through prosperity. Dan seperti saya sampaikan bahwa ini kan memang fokusnya pada material wealth, ya, kekayaan yang sifatnya materi. Through prosperity, siapa yang gak kepingin? Semua orang kepingin. Tetapi kadang-kadang setiap orang punya nilai atau penghargaan yang berbeda terhadap apa yang disebut dengan prosperity, ya. Ada orang yang menganggap bahwa kemakmuran itu tidak hanya dilihat dari materi. Ya, syukur-syukur kalau memang secara materi itu seperti semua orang inginkan dapat, tetapi buat beberapa orang ini adalah ketika kita mendapatkan satu tingkatan lebih tinggi dari kekayaan batin kita. Buat beberapa orang, kekayaan batin itu adalah hal yang penting. Dan kalau kita lihat hari ini, sebenarnya saya bicara tentang dua hal sebenarnya, ya. Yang pertama adalah Jupiter dan Merkurius, yang saat ini Merkurius itu melewati Jupiter karena dia retro. Jadi ini tanggal 15 Februari, ya. Tanggal 14 Februari atau kemarin kita lihat Merkurius masih di 13 derajat 54 menit, Jupiter ada di 13 derajat 11 menit. Ya. Jadi dia di depan, tapi karena Merkurius retro, dia mundur dan dia melewati sang Jupiter. Jadi ini adalah titik di mana, ya, di mana ada hal di mana kita seperti merevisi sesuatu, melihat bahwa kita tarik ke belakang, ada sesuatu yang kita harus mundur satu langkah untuk bisa maju lebih cepat lagi, Jupiter. Dan ini diaktifasi oleh Merkurius. Jadi kayak kita ingin meloncat. Jadi secara spiritual, kalau kita bicara tentang intelektual, kita ingin menjadi spesialis lah, katakanlah seperti itu. Ya, saya hanya membuat satu kiasan supaya maksud saya bisa tersampaikan. Ketika saya mengerti bahwa pada saat ini saya belum sepinter itu. Saya sudah pinter banget, ya. Artinya kan levelnya udah spesialis tadi. Tapi saya tetap masih harus lebih pinter lagi. Mungkin saya harus mengambil spesialis atau super spesialis, something higher. Makanya sekarang saya merasa harus mundur. Saya mengerti bahwa saya belum sepinter itu, sehingga saya perlu melakukan sesuatu untuk lebih pinter lagi. Ya, bayangkan ketika orang yang bicara tentang kepintaran tersebut adalah orang yang levelnya sudah sangat tinggi. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, ini tanggal 14, tanggal 15 itu di belakang ketika dia retreat. Oke, saya menyadari bahwa apa yang saya miliki dengan semua yang ada sekarang itu tetap tidak membuat saya menjadi yang terpintar. Jadi kayak disentil, itu kan rasa kayak gitu kan gak enak, ya. Jadi artinya ketika kita tahu bahwa masih banyak orang yang lebih pintar dari kamu harus belajar lagi kalau mau seperti dia, ya.
Itu rasanya seperti itu. Oke, kita mundur sekarang, tetapi ada sesuatu nanti di bulan Maret, karena ini saya melihatnya dari Merkurius dan Jupiter sampai akhir bulan. Saya belum membuat yang Maret, tapi itu kita lihat Merkurius dan Jupiter. Jupiter masih di depan sampai titik ketika Merkurius melewati Jupiter lagi, itu bulan Maret ya. Nanti tema ini akan kembali, tetapi kita sudah punya keyakinan lebih bahwa oke, gini caranya saya menjadi lebih pintar. Ya, dan pada saat ini, hari ini tanggal 15 Februari, bulan itu conjunction tepat, perfect dengan Chiron. Jadi tadi rasanya adalah ketika kita disentil kayak orang yang di dalam kelas, kemudian karena merasa paling pinter, dia lebih pinter dari semua rekannya, ya, yang satu kelas, dia ngomong bla 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 bla, pamer betapa pinternya dia. Tiba-tiba profesor atau orang yang menjadi guru di depan kelas seperti ngingetin, saya lebih pinter, kamu memang rasanya paling pinter sekarang, kamu sombong dengan kepintaranmu, katakanlah kalau bahasa Jawanya keminter. Tapi ada satu titik di mana enggak, kamu enggak sepinter itu, dan itu rasanya blek banget, ya, blek banget. Rasanya kayak konsep dirinya jatuh, tetapi ini tidak membuat menjadi down, tapi justru memberi motivasi untuk bergerak, karena dia ada di Aries, ya. Aries itu energinya, dan kalau kita ambil high vibrationnya, adalah ini memberi motivasi kita untuk bersaing, berkompetisi. Oke, saya akan menunjukkan kepadamu bahwa saya juga bisa sampai di titik itu. Ya, ini yang saya lihat dari hal ini. Saya lanjut ke tarotnya. Kita ambil yang 4, optionnya biarkan ada yang terbalik. Langsung kita buka apa yang disampaikan di sini. Oke, ini sarannya. Saya mulai dari saran adalah kita memang harus lihat ke sekitar. Kadang-kadang kita merasa diri kita sudah cukup, tanda petik, tapi ternyata memang selalu ada yang lebih baik daripada kita, dan itu semua adalah satu hukum, ya, hukum. Jadi kita selalu, kalau sampai satu titik kita merasa sudah paling oke sendiri, paling top of the world, somehow the universe itu, kalau universe masih sayang sama kita, itu seperti mencolek, hey, you're just human, you're just flesh and blood, ya. Itu energinya Saturnus seperti ngasih tahu kepada kita bahwa setiap manusia itu punya limitasi. Seberapapun pinternya kamu, seberapa jagonya kamu hanya manusia dengan darah daging. Dan kalau universe mau dikasih satu virus, semua yang kamu banggakan itu bisa hilang. Jadi, tapi ini tentu saja bukan untuk menakut-nakuti, tetapi intinya adalah kita aware, kita sadar bahwa seberapapun kita akan selalu ditempatkan, diingatkan, atau kita diarahkan ke satu tempat di mana kita kemudian melihat bahwa levelnya kita itu selalu ada yang menandingi, dan universe yang sayang pada kita itu seperti memotivasi kita untuk mencari level yang lebih tinggi lagi. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kita lihat dari sebaran ini, jadi The Fool terbalik itu mengatakan bahwa saya nggak mau membuka diri untuk belajar sesuatu yang baru karena I'm already done with that. Saya sudah, semua itu udah lewat, saya nggak perlu lebih tinggi lagi, ya. Karena apa? Karena kita terlalu cinta dengan situasi sekarang. Gimana enggak? Kita paling oke, kan? Kita merasa bahwa apa yang sudah ada di kita itu sempurna, dan saya tidak mengatakan bahwa kondisi yang sedang bermasalah itu tidak membuat kita paling oke. Berapa banyak sih kita ketemu sama orang yang sudah jelas dia melakukan kesalahan. Saya ambil orang lain, bagaimana mata kita melihat, karena kadang-kadang kita yang berada di situ adalah ketika udah jelas dia yang salah, sudah jelas dia yang mulai, dan udah jelas dia ngomel marahin semua orang di seluruh dunia. Itu adalah orang yang tidak mau belajar tentang apa yang masih perlu diperbaiki di diri sendiri. Itu yang saya lihat dari gambar Ace of Cups. Nah, jadi kalau memang ini adalah saran, adalah untuk membangkitkan kita
belajar. Jangan berpikir bahwa kamu selalu orang yang paling benar. You're just human. Ya, you're just human. Jadi memang kita agak sukar menerima fakta bahwa kita mungkin salah. It's just very difficult. Itu sangat manusiawi. Tapi itulah yang ingin disampaikan pada hari ini, bahwa kalau kita mau terbuka matanya, kita bisa mengakui bahwa kita tidak selalu dalam posisi benar, because we're just human, ya. Maka ada sesuatu yang kita bisa pelajari. Kita tidak perlu defensif terhadap apa yang dikatakan orang. Lihat dari kacamata yang berbeda, mungkin kita akan menemukan hikmah yang berbeda. If there is one major lesson your pets have to teach you, it is this: live in the moment and this love unconditionally. Jadi barangkali kita sendiri yang mengatakan bahwa kalau kita tidak sempurna dari kacamata kita dan kita tidak mampu mencintai diri kita padanya. Itu yang dipelajari. Jadi yang bisa diambil dari pesan ini adalah betapa sukarnya kita menerima kenyataan bahwa kita bisa salah, karena konsep bahwa kita bisa salah kalau kita terima itu seperti kita menjatuhkan diri kita sendiri dan kita down. Enggak, ya. Kita juga perlu mencintai diri kita apa adanya, mencintai diri kita yang bisa berbuat salah, dan kita mampu memaafkan diri kita sendiri karena kita mencintai diri kita tanpa syarat. Kita mencintai diri kita sebagai orang yang bisa berbuat kesalahan. Ya, itu teorinya gampang diucapkan, but in reality is so hard, ya, so hard untuk menerima bahwa kita bisa salah. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.